Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman di Kiswa, kajian, siniar dan dakwah. Nggak kerasa kita sudah di akhir pekan lagi. Kita kembali di program Ihsan, Ikhtisar Akhir Pekan. Setelah lama kita berpisah gitu. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa setelah sekian tanggal merah. Ya kan banyak tanggal merah kan? Ya, seperti biasa di akhir pekan kita perlu tidak hanya mengisi leher ke bawah, tetapi perlu ada pengisian leher ke atas. Artinya intelektualitas kita perlu di-upgrade gitu ya. Dan perlu ada pengembangan wacana. Karena kalau nggak berkembang takutnya kekurangan gizi gitu. Iya. Tema kali ini kita akan mengangkat sebuah tajuk rencana berjudul kurang lebih kebijakan untuk kebajikan. Bagaimana langkahnya dan apa pengertiannya, juga taktisnya bagaimana. Nah, ini akan kita panggilkan pakar-pakar yang sulit dikontak tetapi mau sulit dikontak tapi selalu hadir untuk teman-teman Kiswa. Siapa dia? Kita panggilkan. Yang pertama, Mas Aji. Yang kedua, pakar kefikihan, yaitu yang baru saja belajar tentang lingkungan. Mas Rizal. Oke teman-teman, sebelum kita mulai diskusi panel kita kali ini, panelis maksudnya, para tokoh-tokoh kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah buat para pendiri bangsa, pahlawan kita. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan manfaat. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan menyimak uraian. Mas Rizal kayaknya masih menyiapkan bahasa yang sederhana mungkin gitu ya. Dari langit ketujuh ke langit pertama gitu. Iya Mas Rizal ya? Soalnya bahasa-bahasa fikih memang perlu ada adaptasi gitu ya. Dari istilah-istilah kearaban gitu ya. Kemudian lari ke Nusantara itu kan melalui berbagai bahasa gitu ya. Mulai India. mulai. Tapi iya loh, fikih di Indonesia itu. Nah, ini bisa dibahas nih, fikih Indonesia. Kita bahas ini aja, Pak. Ayo, boleh. Fikih di Indonesia itu terpengaruhi oleh Persia, oleh Baghdad, oleh Saudi atau bahkan India. Yang paling relevan adalah India. Ya nggak Mas Rizal. Mas Rizal tadi mengungkapkan bagaimana korelasi Fathul Mu'in ya kan. Dan kenapa kok masih diajarkan di Indonesia? Padahal itu kan orang India kan? Karena nontonnya Salman Khan, Shahrukh Khan. Oke, Mas Rizal, silakan untuk memberikan wacana tentang ringkasan fikih kita, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Baik, terima kasih. Ini yang buka tadi udah ya? Sudah. Oh iya. Walad dolin tadi saya ingatnya Mas Rizal sudah walad dolin udah aman udah. Oke. Jadi malam ini kita merangkum
pembahasan tentang kebijakan pemimpin. Oke. Nah, itu harus demi kemaslahatan rakyat. Yang ini kayaknya berseri-seri, antara berseri-seri dan berseri-seri. Langsung sastranya keluar ya. Jadi kalau kaidahnya bunyinya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya sudah tadi di judul ya, bahwa kebijakan imam atau pemimpin, yang imam ini meliputi bukan hanya presiden ya. Kalau zaman dulu namanya khalifah, ada namanya imam, ada namanya malik, ada namanya presiden, sultan. Sultan. Nah, itu semuanya sama ya. Nah, tidak hanya imam a'zam, tapi juga nuwabnya ya, pembantu-pembantunya, gubernur, bahkan sampai Pak Kades dan Pak Camat ya. Itu semuanya kebijakannya harus manutun bil maslahah, harus demi kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya, dan segala fasilitas yang diberikan oleh rakyat ya, itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya dalam rangka menunjang kinerjanya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat atau umat yang dipimpinnya. Dan itu kalau meminjam bahasanya Khalifah Umar ya, seperti kita terhadap atau pemimpin seperti wali terhadap harta anak yatim yang dia jaga ya, sehingga tidak ya harus berhati-hati gitu ya. Ancaman memakan harta anak yatim itu tidak tanggung-tanggung ya. Itu barangkali sebagai pembuka. Mas Aji, Ya. ada tanggapan? Iya benar ya. Bukan bener. Tapi kan kan ada cerita bahwa kita itu harus mendoakan yang baik ya buat pemimpin, terus apa? Ya, emang iya nggak pakai tapi itu sih. Iya. Iya. Terus apa lagi? Kita apa? Bagaimana kita mengkritisi pemimpin? Itu kan yang kita nggak pernah tahu juga cara yang mengkritisi yang baik dan bagaimana gitu. Tapi kadang kalau kita tidak mengkritisi pemimpin dengan cara yang kasar, umpamanya demonstrasi besar-besaran, itu nggak didengar juga kan kadang. Apakah dengan mengkritisi dengan cara yang tadi disebutkan itu pasti didengar? Kemungkinannya masih lebih didengar daripada kita cuman mengkritisi dengan cara yang lebih halus. Atau mungkin kalau sekarang lewat medsos kali ya, diviralkan, beli buzzer gitu ya, seolah-olah demo berbagai macam lapisan masyarakat. Betaunya ya akun ternakan gitu ya. Kayak demo kemarin tuh kan sempet yang sebelum kenaikan presiden yang baru ada demo-demo besar-besaran, akhirnya kan rencananya itu kan Kalau di kaidah tasarruful imam itu ya, begini kalau rumusannya itu, kalau pemimpin yang belum dilantik dan diketahui dia katakanlah bermasalah gitu ya, maka itu ahlul halli wal aqdi nggak boleh ngelantik. Nah, DPR-nya nggak boleh melantik ya. Tapi kalau sudah terlanjur menjabat, nah ini perdebatannya panjang lagi. Harus mempertimbangkan maslahat ya, karena kalau di dalam doktrinnya Sunni ya nggak enaknya di bawah seorang pemimpin yang zalim gitu ya. Itu lebih nggak enak lagi kalau amburadul nggak ada pemimpin. Chaos ya. Chaos. Ya, kalau dalam teori filsafat politik Barat, Thomas Hobbes kan mengatakan homo homini lupus. Itu kan keadaan alamiah ya, state of nature manusia ketika tidak ada pemimpin. Keadaan alamiahnya manusia itu ya serigala satu sama lain. Kanibal. Nah, itu alamiah, sehingga manusia mencari solusi lah kira-kira. Gimana caranya biar tidak seperti serigala satu sama lain. Oh ya udah, harus ada yang ngatur ini.
biasanya ditumbalin ya. Lu aja gitu. Dijorok-jorokin. Jorok-jorokin lu aja gitu. Hah? Kembali lagi dong ke inian komat-komat itu. Oh iya, sholat ya. Tapi memang kalau bicara kalau dulu kita juga sempat belajar ya state of nature itu ada dua teori, bukan teori sih sebenarnya ya, hipotesis ya, yang kontradiktif ya. Keadaan alamiah, artinya keadaan tidak ada negara. Nah, itu satu mengatakan yang tadi itu ya manusia ya serigala sehingga harus diatur. Dan ini agak dekat dengan doktrin Sunni tadi itu ya, dalam tanda petik ya. Ya, karena ya kalau nggak diatur manusia akan berantem, harus ada aturan. Jadi nggak enaknya di bawah pemimpin yang zalim itu lebih nggak enak lagi kalau nggak ada pemimpin. Nggak enaknya dipimpin oleh pemimpin yang korup, itu lebih nggak enak kalau nggak ada pemimpin. Tapi ini doktrin yang dipegang bukan untuk yang ini doktrin pegangan rakyat gitu ya. Jangan dipegang penguasa. Ya. Ini melegitimasi penguasa untuk zalim dan korup nantinya. Penguasa doktrinnya bukan itu tadi, tapi doktrinnya adalah manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, tapi kalau nyambung yang tadi, teori yang lain kan berbeda ya. State of nature-nya manusia itu damai. Jadi nggak ada negara itu damai. Kayaknya anarko ke sini kayaknya deh. Gennya. Sehingga negara itu ya satu bentuk akumulasi dari konflik kepentingan dari kelompok yang menang. Jadi negara itu ya menindas sebenarnya. Sehingga negara mesti mending nggak usah ada negara. Nah, anarko kayaknya hipotesisnya cenderung ke sini. Atau mungkin liberal juga di situ. Ya, kelompok-kelompok yang liberal yang apa-apa nggak usah diurus negara lah. Manusia itu sudah cukup cerdas untuk mengatur kehidupannya sendiri. Ya, negara nggak usah campur tangan, ekonomi biarin aja udah. Adam Smith tuh kayaknya doktrinnya masuk ke kamar ini kayaknya. Ini fikih Mas Rizal sudah lintas benua ya. Kebetulan. Tapi kan normanya gini ya. Normanya manusia itu secara naluri itu kan dia sebenarnya menjajah nggak sih? Nah kalau homo homini lupusnya tadi itu iya menjajah. Ingin menguasai atau iya kan? Iya, makanya harus diatur. Awalnya memang manusia hanya memenuhi kebutuhan hidupnya secukupnya. Tapi kan manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Terus. Nah, disinilah harus ada negara yang mengatur. Nah, dan itu kalau menurut teori ini alamiah saja kok. Kecenderungan manusia untuk pengen memperbaiki komunitas gitu ya. Nah, itu alamiah. Dan ini kalau di dalam hadis kan diilustrasikan kalau kalian jalan bertiga, maka harus menunjuk satu orang yang jadi pemimpin. Jangan dibiarkan liar semua, itu nggak efektif. Terus di antara kita bertiga nih siapa nih pemimpinnya? Moderator. Oh iya. Loh enggak. Moderator ada pimpinan atasannya lagi. Naradaya ya. Mengaturnya moderator. Kalau tombol power dimatikan. Nah, kemarin kan saya sempat buat video tuh di Instagram saya. Intinya sebenarnya tidak mengkritisi ya. Cuman mencoba untuk mengarahkan pemerintah terhadap regulasi yang dia buat tuh sebenarnya salah gitu. Kemarin ngakunya mengkritisi, kok sekarang jadi melunak nih ada apa? Terus siapa yang bilang gitu? Aspirasi lah ya. Aspirasi lah. Kemarin berapi-api di belakang layar. Masuk layar. Hak warga negara ya. Iya, hak warga negara. Suara demokrasi. Suara rakyat ya. Rakyat pinggiran apa tengahan nih? Lanjut. Jadi gimana? Nah, itu kalau menurut Mas Rizal bagaimana? Itu kan kritik terbuka ya? Mungkin atau ada bala yang belum sempat menyaksikan, dijelaskan dulu itu. Jadi, nah, itu konteksnya seperti apa? Nah, kritik bukan kritik, aspirasinya apa? Ya
RUPTL keluar terus disampaikan Apa-apa? oleh RU. Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik Nasional. Nah, Itu terbit. Kemudian ada beberapa hal terkait pembangunan PLTN, apa itu PLTN? pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir satu. Yang ternyata dari rencana itu tuh tidak relevan. Maksudnya tidak relevan tuh tidak make sense secara teknologi. Jadi secara kepakaran engineering itu tidak masuk gitu. Ya, ya. Dari pemilihan. Tidak maslahat. Dari situ kita melihat bahwa oh ini RUPTL-nya tidak maslahat gitu. Karena mencoba untuk menggunakan teknologi yang belum siap. Artinya ya kita nggak mungkin dong memaksakan membangun PLTN menggunakan teknologi yang belum siap gitu kan. Bermasalah, apalagi PLTN kan. Tingkat keselamatan dan lain sebagainya harus kita perhatikan. Nah, ya karena kita tidak bagian dari pemerintah, ya saya juga tidak punya akses langsung gitu kan ke Pak Menteri gitu. Jadi ya cara yang saya lakukan adalah melakukan kritik terbuka. Ya inilah, bukan kritik ya, betul. Aspirasi. Keceplosan kan sebenarnya kritik. Nomor aslinya. Nah, cuman kan ada istilah kalau kita ingin mengkritik ke seseorang itu sebaiknya tidak di depan publik gitu. Langsung ke to the point orangnya. Nggak langsung ke orangnya di ruang tertutup dan sebagainya gitu. Oke, yang terakhir dulu ya. Kritik di ruang tertutup itu kan kalau konteksnya akademis gitu ya, atau konteksnya sifatnya personal. Tapi kalau kebijakan publik ya tidak salah kalau disampaikan secara publik. Toh yang dikritik bukan individunya, yang dikritik kebijakannya. Jadi disampaikan terbuka nggak masalah sebenarnya. Para khalifah dulu kan ya sering gitu kan pas khutbah diinterupsi. Bahkan Nabi juga begitu kan, di tempat publik yang diinterupsi bukan personal individunya, Kebijakannya. tapi kebijakannya. Nah, itu dari segi rakyatnya. Kalau di pemimpinnya menerima kritik seperti apa yang kemarin dibahas Di Kaidah. reguler tuh ya. Kemarin kita sempat mengutip itu ya Sayyidina Ali pas khutbah. Ada korlap. Iya tiba-tiba punya pendapat yang berbeda. Harusnya nggak seperti itu, harusnya tidak seperti itu. Bersemangat sekali Mas Rizal. Mas Rizal. Cuma memang ya itu dikutip di Imam Ghazali juga dikutip ya cerita itu. Cuma memang spesifik kasusnya apa tidak disebutkan ya. Cuma disebutkan walakin kadza wa kadza gitu. Jadi Sayyidina Ali ya jawabnya oh iya ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim ya. Secerdas-cerdasnya seorang khalifah masih ada yang lebih cerdas lagi ternyata. Jadi ya bentuk ketawaduan gitu ya. Asobtu wa akhoktu gitu ya. Nah ya asobtu wa akhoktu ya saya salah. Nah itu dalam konteks ya saya bisa salah. Bisa salah bisa benar kan gitu. Bisa salah. Nah kemudian soal kalau itu teknis dari pihak rakyatnya. Nah kalau itu sudah kebijakannya sudah baru berupa undang-undang apa? Nah itu udah kan dari undang-undang diturunkan dalam peraturan menteri itu. kan. Peraturan menteri kemudian RUPTL. Sebenarnya RUPTL itu bukan rencana, tidak masuk ke dalam ranah ranah undang-undang atau regulasi dari peraturan pemerintah. Masih FGD lah ya. Di bawah. Jadi istilahnya sudah tertulis, sudah untuk dieksekusi gitu. Ya, sudah untuk dieksekusi. Nah, dalam setiap kebijakan itu kalau kita memakai logika fikihnya gitu ya, sebelum muncul kebijakan ya harus ada naskah akademis ya. Dan itu harus melibatkan semua yang pakar di situ. Nah, ini saya ingin saya tanyakan tadi sebenarnya. Nah, ketika sebelum jadi RUPTL ya. Nah, itu kan seharusnya kan pihak government-nya sudah punya analisis dan punya database siapa aja nih tokoh nuklir di Indonesia yang bisa diajak diskusi gitu kan. Nah, selama ini government bagaimana? Ini informasi dulu nih barangkali buat narabala. Jadi beliau ini adalah PhD ya. Doktor
Eng gitu gelarnya ya, PSD di bidang nuklir. Dureng. Jadi beliau PSD-nya dari Jepang gitu ya di bidang nuklir. Jadi kami rasa sangat punya kompetensi untuk berbicara soal ini. Nah, silahkan dilanjut. Ya sebenarnya kalau dari RUPTL yang sudah ada kan muncul rencana pembangunan PLTN 500 megawatt itu memang secara legal itu legal prosesnya untuk mendapat si PLTN ini masuk ke dalam RUPTL itu secara administratif legal. Ya karena saya tahu ya namanya PLTN skala kecil dengan daya spesifik itu kita bisa tahu nih ternyata vendor PLTN-nya siapa itu kita ketahuan banget. Kita tahu banget. Nah kalau kita lihat dari prosesnya mereka sampai masuk RUPTL, saya lihat relatif legal. Ya. Yang menjadi masalah adalah kenapa government tidak kayak bertanya dulu gitu. Ini yakin. Saya sendiri tahu teknologinya belum ada. Tapi government seolah-olah mungkin kita nggak tahu apakah dia tutup mata atau terlalu percaya dengan dokumen-dokumen yang disampaikan gitu. Ya mereka juga punya dokumen apa sih namanya? Studi ya. Si dari pihak. Jadi RUPTL itu kan jadi di situ ada lokasi-lokasi yang akan dibangun pembangkit listrik salah satunya PLTN. Nah, itu nanti sebelum ada RUPTL itu tiap-tiap calon-calon perusahaan pembangkit itu mengajukan izin untuk membangun pembangkit di lokasi-lokasi ini. Jadi RUPTL itu terbit setiap 5 tahun kalau salah. 10 tahun Mas. Setiap 10 tahun. 10 tahun. Jadi itu buku rencana rencana pengadaan pembangkit. Iya. Jadi terbit setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun. Dan itu untuk pembangkit listrik ini teknologinya diduga kuat belum ada. Bukan diduga kuat, 100% belum ada. Karena saya 15 tahun mendalami itu gitu. Jadi ya. Kemudian pertanyaan kok bisa ada program seperti itu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Saya juga bertanya-tanya. Nah, kalau sampai kalau tokoh kedua ini bertanya, saya akan menjawab. Jawabannya adalah mengapa ini menjadi berani diadakan? Karena kebijakannya sektoral. Ya nggak mas, bisa jadi kan? Atau ada dugaan yang agak seudon sifatnya. Apa itu? Itu tadi CUAN. Apa itu? Ya itu. Ya tapi kan kita tidak boleh ya menduga-duga. Ino kali. Ya itu. Nggak, tapi dalam rentang sejarah program yang ada di sebuah negara gitu ya, negara tertentu ya, bukannya tidak sekali dua kali ya seperti itu. Di yang nuklir maksudnya? Atau bukan di bidang berbagai. Iya di berbagai bidang. Saya pura-pura nggak tahu deh. Oh gitu ya. Ya sudah, berarti kan kalau beliau jawabnya pura-pura nggak tahu kan berarti tahu kan. Tapi memang seperti itu. Saya pernah mengalami dalam artian tidak langsung, cuma orang keberapa lah. Ketika ada suatu badan non kementerian dan itu di bawah negara kan. Ketika dia punya sebuah agenda, maka yang diajak adalah, mohon maaf, adalah orang-orang circle-nya mereka. Soalnya apa? Soalnya gue nggak kebagian. Nah iya, dan pernah juga saya kebagian karena gue pernah masuk di circle ini, akhirnya dibagilah gitu. Dan memang ini problematik Mas Rizal, bahwa kebijakan itu, nah ini bagaimana kita membatasi mana kebijakan dan mana yang tidak. Dalam fikih bagaimana Mas? Sesuatu itu bisa dikatakan kemaslahatan, ukurannya bagaimana Mas Rizal? Nah mungkin nanti biar Mas aja bikin video lagi maksudnya. Ya mungkin pernah kita pernah belum ya disinggung ya, maslahat itu ya syaratnya harus maslahat hakikiyah ya, bukan maslahat wahmiyah.
artinya maslahat yang by riset. Ya. Ada data bahwa ini akan mendatangkan maslahat. Jadi bukan sekedar menduga-duga. Satu, yang kedua maslahatnya harus maslahah amah, maslahat umum, bukan maslahat sektoral kata Mas. Bukan maslahat syahsiyah, bukan maslahat individual. Kayaknya harus denger harus nonton Episode Podcast, ya. iya. Dari si Kelsen tuh, karena untuk apa? Untuk Untuk apa? siapa? Tuh. Bukan mengapa ya kan. Iya. Nah, itu yang Jangan-jangan penting. RPTL ini cuma menunjukkan bahwa wah ini kita akan bikin Gebrakan. bikin Betul. darah tinggi nih. Banyak pernyataannya seperti Mobile Legend itu akhirnya kan gitu. Oh iya. Akhirnya nggak tuntas ya kan. Mobile Legend. Mobile Legend. Iya. Ya, maksudnya mobil yang jadi legenda. Yang jadi legenda. Iya iya. Yo, iya benar. Ini teman-teman mungkin ini sangat relate sekali dengan beberapa episode kita lalu kita bahas tentang bagaimana budaya Jepang ketika dia memutuskan sesuatu itu diawali dengan nawaitu. Nawaitu artinya risetnya mendalam, kemudian pakar-pakarnya, persiapannya sangat matang. Jadi jangan ngomongin kalau kata Bang Riki ya kemarin di episode kita, jangan ngomongin target dulu deh, tapi seberapa matang kita persiapan. Nah itu tuh RPTL tuh kurang lebih target ya. Nah, betul, lebih ke arah target. Tanpa ada plan step by stepnya gimana itu kan. Jadi dari RPTL itu nanti akan dibagi-bagi siapa yang akan mengerjakan. Bukan tender tuh, bukan tender. Apa kita telepon Bang Riki? lanjut. Terus kira-kira mendesak nggak untuk ada Nah sebenarnya gini sih, kalau kita Ada ngelihat program historinya itu emang RPTL memang tiap 10 tahun. Ya. Tapi kadang tiap tahun ada perubahan gitu. Masih ada kan untuk berubah. Iya, masih ada kans untuk berubah. Selama 10 tahun itu bisa ada revisi. Iya. berarti mungkin kita husnudonnya ini kalau kita sebagai santri ya fikih ya yang percayalah sama pemerintah gitu ya. Husnudonnya mungkin patok targetnya memang ideal gitu ya. Ini Nggak belum ideal ada. juga sih, kayak ideal juga itu. utopis Iya, barangkali. utopis lah ya. Hayalan. Khayalan. Toh nanti bisa di downgrade kok misalkan begitu. Daripada kita targetnya hanya 5, misalkan kita mentarget cuma di titik 3 misalkan. Ya boleh sekalian target yang 100 gitu loh. Wah itu menyalahi kaidah Kelsen itu. Ya mungkin mereka gitu ya. Tapi memang kalau kita cek lagi dari RPTL yang ada itu sebenarnya porsi untuk energi terbarukan juga terlalu besar ya. Ya gimana kita ini mungkin terdoktrin sama pengaruh-pengaruh negara barat. Jadi seolah-olah itu kita dipaksa untuk menggunakan teknologi energi terbarukan yang dikembangkan sama mereka. Ya kan? Kalau kita tidak menggunakan produk mereka riset capek-capek, ntar yang beli teknologi mereka siapa gitu kan. Nah, kita gampang banget terdoktrin, oke lah kita dengan ide green itu kita ingin menggunakan energi baru terbarukan, padahal energi baru terbarukan itu kan dia dipengaruhi oleh matahari, panas, waktu lah. Tidak 24 jam gitu. Nah, kalau kita ingin berbicara soal energi baru terbarukan, istilahnya gini, Indonesia itu kan ingin dibentuk ke ranah industrialisasi kan, agar tidak terjadi middle trap income. Jadi kita harus meningkatkan kapasitas ekonomi kita dengan industrialisasi. Artinya kita butuh energi yang besar, yang continue selama 24 jam terus-terusan, dan tentunya kalau tidak nuklir ya batu bara gitu. Nah, kalau kita bicara dulu di Eropa kan juga sudah melakukan hal yang sama waktu revolusi industri pertama kan. Di Inggris mereka pakai mesin uap itu kan karbonnya besar sekali gitu. Kalau mereka memang mau menuntut kita terhadap produksi karbon yang kita hasilkan, kita juga harusnya nuntut mereka lebih dulu. Iya, kalian sudah mendapatkan benefit, kenapa kalian memaksa kita untuk kayak gitu, mendrive kita gitu. Padahal gini deh, kemarin saya ngobrol ya,
tanaman butuh, dia bernafas pakai apa? Pohon-pohon tuh bernafas pakai apa? Wah, Pakai karbon dioksida kan. Nah makanya kalau kita di ruangan merokok itu membantu tanaman-tanaman untuk bernafas sebenarnya. Oh iya. sampai batuk ya. Satu yang tadi yang apa yang kita pernah ngobrol masalah lingkungan itu kan. Iya. Jangan-jangan lingkungan juga ngikutin apa tren yang sudah di jangan kayak Global. dan Amerika mereka ada revolusi industri dan lain-lain. Mereka udah puas merusak. Betul. Nah, kita kemudian Kita disuruh ngobatin. Iya, kita ngobatin. Itu sama gitu. Betul. Di bulan kita nggak boleh gitu kayak gitu. Jadi yang isu yang di kayak apa namanya rumah kaca dan lain-lain itu kan Ya. sebenarnya bukan kita yang rusak tapi Mereka yang Mereka yang Tapi berusaha. ketika kita mau memulai seperti yang mereka mulai mereka membawa isu iya, kerusakan. itu, padahal mereka udah melakukan hal yang dan waktu yang lama loh itu. Betul. Ya kayak sekarang kan ada pemerintah punya ide untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap batubara itu di mulut tambang, artinya di area batubara itu kan. Nah kan dari proses menghasilkan listrik itu kan dia menghasilkan karbon, Iya. NOx dan lain sebagainya. Sebenarnya ya itu emang dianggap polusi sama manusia kan dianggap polusi kan. Tapi buat tumbuhan kan itu bukan polusi. Iya. Pupuk. Iya kan? Pupuk. Iya, karbon dioksida yang dinafas buat bernafas mereka juga. Jadi begitu tadi karbonnya keluar di area sekitar mulut tambang itu kan dia hutan kan. Ya udah jadi pupuk aja untuk menyuburkan hutan-hutan di sekitar situ. Jadi ada ini ya rantai makanan yang terus ya. Betul. Oke. Itu yang jarang orang, yang image itu yang jarang orang dapatkan gitu. Tapi apakah itu didukung dengan data empiris? Sebenarnya kayaknya lingkungan di sekitar tambang kebalikan dari yang disampaikan Mas. Nah, kalau di tambang tanpa ada tadi PLTU tadi kan cuma mengambil aja. Mengambil coalnya tadi kan. Oke. Menambang. Menambang untuk coalnya saja kan, batubaranya dibakarnya di umpamanya di Bekasi umpamanya ya. Nah, sedangkan kalau PLTU mulut tambang itu batubaranya ditambang langsung dimasukin di PLTU-nya. Jadi sebelahan tuh PLTU sama batubaranya. Jadi kita mengurangi cost untuk transportasi, terus karbon yang dihasilkan dari transportasi lah itu kan. Nah masuk ke PLTU, nanti kan di sekitar tambang itu sebenarnya hutan kan. Ya hasil pembakaran itu kan dia menghasilkan karbon, NOx dan lain sebagainya itu kan sebenarnya pupuk alami juga buat hutan-hutan itu gitu. Kenapa tidak diproses di sekitar situ sekalian? Kenapa harus diangkut ke tempat yang Ya itu idenya begitu, mulut tambang. Jadi dari batu bara langsung dimasukin di situ. Idealnya begitu. Jadi PLTU ini di tambang itu. Di daerah tambang. Itu nggak ada ongkos Transport. Dan lain sebagainya. Itu sudah benar. Nah, Manuton bil maslahah berarti. Nah. jadi kita sepakat ya bahwa seharusnya PLTU nggak masalah kan? nggak masalah. Dalam konteks itunya, yang lain kita belum tahu loh ya. Betul. Nah, kalau tapi teknologi PLTU sudah sangat maju sekarang. Betul. Kita ngomongin debu-debunya itu saya pernah ke Shanghai itu ada PLTU tengah-tengah kota loh. Iya, tengah kota dan itu gede banget itunya kapasitasnya. Di tengah kota ada PLTU terus dia memakai sistem dome. Jadi ketika batu bara masuk itu kan biasanya yang bikin polusi itu kan abu batu bara yang belum dibakar. Itu lebih bahaya itu. Iya. Jadi sekarang lebih canggih lah teknologinya yang PLTU itu. Harusnya sih nggak masalah. Cuman ya karena itu tadi banyak isu-isu yang green dan lain-lain itu kan datang dari barat juga, dari aktivis itu juga yang sebenarnya ya gimana ya, masa mereka boleh kita nggak boleh? Kita nggak boleh. Ada istilah gitunya ya. betul. Standar ganda. Betul. Kita paham itulah. Terkait teknologi maju yang dimiliki Shanghai tadi ya. Kita memang selalu merujuk ke negara terdekat ya, soal kebersihan ya kemarin ya. Terdekat loh Jepang bisa gitu ya. Sini teknologi ke Cina. Ini memang dekat secara hakiki ya. Tapi secara kultur, secara capaian ilmiah
jauh banget ini. Kemarin pas bicara kebersihan Mas Atung komplain, kejauhan kalau nirunya Jepang. Singapura lebih jauh lagi. Oh, wah, makanya ini apa nggak kejauhan kita niru Cina? Tapi mungkin nggak teknologi PLTU yang sudah sangat canggih tadi itu, yang ada di Shanghai itu, Sangat diadakan di Indonesia. Sangat Nah, mungkin. itu kita pernah Pernah ya? ada rencana itu. Ada rencana itu. Itu Gitu. kan faktor politik yang terlaksana. Sebenarnya dari beberapa kasus mau kita mau PLTU mau apa, yang paling memungkinkan dan paling cepat itu sebenarnya nuklir kalau saya. Secara efisiensi dan sampahnya juga nggak banyak. Ya, sebenarnya nuklir yang paling memungkinkan. Tapi kan itu tadi sangat sedikit orang yang ngerti kayak Mas Aji ini, sedikit banget orangnya. Jadi kalau emang kedengaran suaranya sayup-sayup memang sedikit orangnya. Sedikit. Nah saya pikir pemerintah harus banyak dalam membuat kebijakan harusnya lebih matang dan lebih banyak nanya ke yang ahli. Melibatkan orang yang ahli. Kalau orang uap, orang ini air pasti banyak, tapi orang nuklir sangat sedikit. Gitu. Cuma di sini aja disuruh ngobrol yang kagak. Makanya tadi saya pertegas ya pas mau menjawab biar narabala ini nggak underestimate gitu ya. Siapa ngomong loh? Beliau ini PhD. Enggak, soalnya kadang kalau lagi pakai celana pendek gitu. Pernah nih nganterin anak potong rambut. Terus pakai kaos oblong gitu kan. Potong rambut. Terus si tukang cukurnya bilang. Enggak, saya bilang. Saya bilang, "Pak, anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Kalau ngajak ngomong bahasa Inggris aja." Oh, bapaknya dulu kerja di luar negeri. Jadi dia ngomong bapaknya tuh bukan ke aku. Jadi dia kira gue supirnya gitu loh. Asli itu ya, Asli itu. Mending nunggu di luar kan bawa motor. Bener Mas Ujang lain dulu bener. betul. Iya dong, nanti. Kita sudah 36 menit perbincangan seputar ini. Sudah 36 menit dan belum dapat dagingnya. Nah ini adalah inti dari segala inti. Kalau menurut Mas Aji, idealnya bagaimana yang dan harus dilakukan oleh seorang government, seorang perwakilan rakyat atau yang bertanggung jawab lah atas hal ini? Kalau kita ambil contoh case paling ideal kan sekarang, kalau dari saya kan sebenarnya negara maju, contohnya paling dekat buat saya kan Jepang ya. Jadi biasanya kalau parlemen atau kementerian mau membuat kebijakan, itu dia pasti undang ahlinya dulu. Baik dari kampus, dari industri, dan lain sebagainya ya. Cuman gini juga sih, masalahnya di Indonesia juga kadang dosen kita juga nggak update gitu loh sama teknologi gitu. Hanya teorinya aja. Iya, jadi kita begitu universitas ngundang juga nggak update juga sama itu gitu, dan gagap gitu. Dan dari industri pun nggak banyak gitu orang-orang yang sering diundang oleh government tuh nggak ya ada karena beberapa itu kayak kita di asosiasi motor listrik dan sebagainya itu kan ada yang diundang, cuman untuk hal-hal tertentu juga kadang nggak nyampe gitu untuk mengundang orang-orang di bidang industri itu. Ya kalau nuklir lebih sensitif lagi, lebih susah lagi karena tadi jumlah orang terbatas, industri nuklirnya juga belum terbentuk, mindsetnya belum terbangun, kayak gitu. Oke, nah seandainya dan semoga Mas Aji kemudian nanti dipanggil Enggak juga sih, nggak pingin. Loh, lah kan. Terus gimana kalau yang pakarnya begini? Oh, ada pakar lain yang bisa kita. Tapi potensi saya lihat viral 2000 sekian yang nonton. Itu baru satu platform. Mas Aji kan punya akun banyak. Akun ternak ya. Belum lagi yang di grup-grup WA. Saya yakin banyak tuh. Enggak, itu akun ternak untuk urusan yang lain tuh. Iya. Beli mie ayam gitu. Nah itu gimana Mas Aji? Seandainya Mas Adi kemudian di calling, makanya HP jangan sampai mati ya. 24 jam hidup terus ya. Nanti akan di calling. Oke. Nah Mas Aji disuruh ikut meeting oleh pemerintah untuk membahas ini. Apa yang akan Mas Aji lakukan? Nah ini. Sebenarnya saya udah nyiapin banyak rencana buat itu gitu. Yang jelas kalau di calling ya pasti datang ya.
Perkara disuruh ngomong apa enggak itu urusan lain kan. Ya. Udah saya siapin rencananya, termasuk kalau di nuklir itu sebagai negara baru akan bangun PLTN itu disarankan oleh International Atomic Energy Agency untuk mendirikan NEPIO. Nah ini NEPIO ini sesuatu hal yang baru lagi nih. NEPIO itu organisasi pelaksana pembangunan PLTN. Ini juga agak jelimet juga di Indonesia nih. Karena nggak banyak orang yang ngerti gimana sih sebenarnya struktur NEPIO gitu. NEPIO itu sebenarnya simple. Tidak diwajibkan juga untuk dibangun. Tapi alangkah baiknya dibangun. Bukan dibangun ya, dibentuk. Nah, tiap negara itu punya birokratis yang beda-beda kan. Kalau dari sistem Indonesianya, saya sudah memetakan bahwa ya udah tim pelaksananya udah PLN aja udah. Tinggal nanti tim koordinasi antar kementerian kita ambil aja, cuma satu-satu menteri ini untuk berkoordinasi supaya PLTN jalan. Nanti pelaksananya siapa? Ya udah PLN. Nah, PLN tidak punya kapasitas terhadap ketenaga nukliran, tinggal aja masukin aja orang-orang nuklir ke PLN. Gitu. Sekarang kan yang terbentuk itu NEPIO itu kok ngebuatnya susah banget gitu di tingkat government. Bahkan harus ada tim inilah, tim itulah, tim itu. Dan NEPIO itu sifatnya kalau hanya khusus untuk pembangunan PLTN pertama. Jadi pembangunan PLTN kedua itu nggak perlu NEPIO lagi. Karena tadi kalau PLTN pertamanya NEPIO-nya PLN, di-blend sama orang nuklir, yang kedua, ketiga, dan keempat kan lebih gampang bangun PLTN-nya. Karena udah ada experience yang pertama. Itu sih. Itu yang pasti harus saya sampaikan dulu ke Presiden. Dan kadang orang kan pinginnya organisasi itu gemuk. Ya kan? Terus masuk sini, terus wah gajinya double nih. Emang iya gitu. Iya, nggak tahu saya. Negara sana itu. Ini semoga Mas Haji amanah. Amin. Jangan gemuk-gemuk Mas. Bahaya nanti. Jasnya nggak muat. Ini aja mulai nggak dipakai nih. Amanah dan aman. Aman. Oh gitu ya. Menarik. Jadi ada berapa orang yang akan Mas Haji libatkan dalam proyek ini? Boys. Wah ini udah kayak presiden aja. Maksudnya Mas Satu diajak enggak? Enggak, pokoknya ntar promosinya lewat podcast ini aja. Kira-kira berapa sih ahli nuklir yang bagi Mas Haji ini bisa untuk membangun negara gitu loh. Bahwa negara harus tahu bahwa ada orang ini gitu loh. Sebenarnya saya udah bisa tracking itu sekitar 60 orang. Banyak. Anak muda under 35 lah. Itu semua di luar negeri yang 50 orang itu. Oh, Tapi WNI ya? WNI. Kerja di research center di Amerika, jadi dosen di Amerika, jadi dosen di Jepang, jadi research center di Jepang dan lain sebagainya. Banyak orang Indonesia. Dan relatif muda dan ilmunya mereka itu cukup out of the back, update dan out the box. Karena gimana ya, di luar negeri itu kan orang Indonesia dianggap orang rajin dan brilian ya. Dan orang kaya. Dan orang kaya. Yang kaya. Yang kaya. Ya kalau keluar negeri nggak punya uang ya nggak mungkin keluar negeri dong. Sih. 60 orang itu sudah bikin organisasi? Nah itu. Kita ada grup WhatsApp-nya. Hah? Kita ada grup WhatsApp-nya. Oh, tapi belum berbadan hukum ya? Ya untuk bikin asosiasi ya. Iya dong. Ya, kayak apa? Arsitek, dokter, ID gitu Iya. Betul. Nah sebenarnya di nuklir itu ada asosiasi himpunan ahli nuklir Indonesia. Oh, Ada. Apa namanya? Cuma isinya orang tua jadi kita males juga sih ikut. Jadi disaring lagi lah. Iya, HIMNI. Himpunan ahli nuklir Indonesia kalau nggak salah. Ketuanya? Orang tua sih saya nggak tahu namanya Pak siapa gitu. Jadi begitu, Mas ikut HIMNI, enggak deh Pak. Oke. Jadi berarti anak muda harus bikin barisan sendiri. Iya mungkin lah ya. Nanti Mas Rizal bisa diajak maksudnya gitu. Tapi gini sih, ini mungkin di luar dari nuklir ya. Iya. Kalau saya amati itu asosiasi lah, asosiasi apapun di dunia, di Indonesia juga. Di Indonesia itu asosiasi itu jadi ajang berkumpul. Terus cari ceperan, cari bisnis biasanya. Lu ada peluang bisnis apa gitu kan kayak. Ya. Sedangkan kalau di Amerika atau Jepang itu contohnya, asosiasi itu jadi penengah antara industri sama
industri sama government, pemerintah. Jadi suaranya didengar juga. Jadi asosiasi industri sama akademisi. Jadi selama ini kan kita di Indonesia tuh research cuman jadi paper aja kan. Ya. Nah kalau di luar negeri itu mereka research hasil papernya itu dijadikan national standard. Jadi kayak kita mau bangun PLTU umpamanya, itu kan tebal pipanya berapa, ketebalan boiler dan turbin dan lain sebagainya itu berapa, materialnya apa, Bautnya butuh berapa? bautnya gimana. Itu dapatnya dari hasil-hasil Hasil penelitian yang menjadi standar. Nah, yang membuat dokumen standar itu adalah Asosiasi. Asosiasi. Nah, bagaimana kalau asosiasi itu terdiri dari akademisi? Asosiasi selalu terdiri dari akademisi dan industri. Oh, ngeblend ya jadi. Ngeblend. Dan asosiasi dapat uang dari menjual dokumen standar, terus mengadakan training untuk ya tadi memahami dokumen standar, menjadi konsultan pembangunan, contohnya proyek APC dan lain sebagainya. Dan yang pasti asosiasi independen ya. Independen. Tidak boleh ada intervensi dari pemerintah. Nggak ada. Jadi kalau jadi di Indonesia asosiasi itu hanya berfungsi untuk mencari kumpul-kumpul dan mencari Cuan. cuan. Gitu. Nggak tahu. Tadi kan Nggak tahu. mencari sampingan tadi. Kan. Sampingan itu maksudnya cuan. Lah iya. Nggak maksudnya Cepretan. 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 Nah, kalau Sampingan waktu luang ya. Nah, kalau di Amerika kan tidak begitu gitu. Karena orang Amerika nggak ngerti doktrin bahwa silaturahmi itu buka rezeki. Nah, itu dia. Kumpul kok buat ngontrol. Betul, aduh. Kumpul-kumpul buka rezeki. Betul. Ya, insya Allah lah kita dapat rezekinya ya ini dari ngumpul-ngumpul ini ya. Kumpul-kumpul nambah kerjaan ya buat apa ya? Itu menarik ya. Asosiasi ini kan sebuah lembaga yang dia independen dan benar-benar diisi oleh orang-orang pakar ya. Tapi di Indonesia ya itu. Tapi nggak pakar juga sih. Karena orang pakar tuh nggak mau ngetik. Kan tetap tukang ketik kadang. Jadi setengah pakar. itu ahli nuklir yang tua-tua kan. Makanya kalau nama-nama standar-standar itu yang di Amerika dan Eropa pasti ada asosiasi di belakangnya kan. Betul. Kayak apa? RCA apa? Radio. RCA itu radio C-nya apa? Atau belakangnya of America. Asosiasi. Ya. Asosiasi belakangnya. RCA terus apa lagi namanya? Pokoknya ngeluarin paten lah. Betul. Itu dari asosiasi. biasanya. Betul. Nah kalau kita nggak ngeluarin paten, ngeluarin bagi-bagi proyek, anggotanya bukan gitu. Iya, betul. Betul. Proyeknya dia nggak bikin apa-apa, cuman ada proyek nih bagi-bagi. Nanti dia marah kalau misalnya anggotanya nggak dapat. Nggak dapat. Jadi asosiasi kadang-kadang kekuatan buat dia maju ke DPR kemana, lebih ke situ. Tapi kalau misalnya di luar negeri memang buat ngeluarin standar. Kayak RACS apa? ROHS itu kan? Ya, ROHS. Kayak gitu kan asosiasi ngeluarin. Terus kira-kira ada nggak asosiasi di Indonesia yang punya kekuatan kontrol tadi itu? Atau minimal yang punya potensi ke sana? Kontrol apa? Kontrol mengeluarkan standar itu tadi. Ada beberapa. Ada ya. Dan itu apa buat trading itu kan mereka yang bikin apa? Yang bikin Standar, pelatihan dan lain-lain pelatihan, standar training. juga. Training Ada. sama sertifikasi. Ada beberapa. Ya, ahli. Iya. Maksud saya kalau belum ada, adakan. Untung udah ada ya. Udah ada jadi nggak jadi. Maksudnya asosiasi ahli fikih Indonesia gitu, AAFI gitu ya. Oh, AFI. Ada belum? Ada belum? Ada. Apa namanya? Ada. Ada kan Majelis coba, Ulama. ada kan? Udah ada banyak. Banyak. Tapi kayaknya pakar-pakar atau kiai lah. Kiai itu tidak banyak punya asosiasi Mas kayaknya. Bentar. Ini tergantung nih kan ada MU sama NU nih. Nah, itu sudah asosiasi itu. Itu sudah asosiasi. Iya, betul. MUI asosiasi. Oh, kalau itu ormas, organisasi masyarakat, kemasyarakatan. MUI enggak. MUI kayak asosiasi. Asosiasi. Tapi dia jatuhnya ormas loh, MUI. Ormas itu ya? Iya, Nggak tahu ormas. badan hukumnya apa tuh ya? Lembaga. Tapi asosiasi memang badan hukumnya apa? Asosiasi. Sama. Asosiasi. Asosiasi.
nirlaba gitu. Lah yayasan kan sama. Tapi Badan hukum kan cuma ada itu perkumpulan, yayasan, PT. Apa kalau nggak salah? CV. Iya. NGO yang bukan NGO gitu ya. NGO itu kan bahasa sosial politik itu. Usaha dagang. Usaha dagang. Udah. Tukang seleb beras itu. Jadi kalau MUI itu mengeluarkan standar juga itu untuk menjadi dewan anggota pengawas itu ada standarnya, ada ujiannya. Anggota dewan syariah. MUI juga Itu ya. ada standarnya memang. Tapi ketua MUI yang pas itu harusnya Muhammad Nuh. Kenapa? Menggabung antara Muhammad dan Nuhadi. Ada lagi dulu yang nulis buku Dajjal itu ya. Mungkin Mas Atung Agus Mustafa. itu malah 3 nama nabi itu, Muhammad, Isa, Daud. Oh. Gol. Berarti kitabnya 3 ya kan? Kok bisa ngomong sampai sini? Ya beginilah kalau Ihsan ya kan. Bapak-bapak akhir pekan. Meskipun 3 nama pengusaha. Iya, Muhammad, Samsudin, Ali. Oh, alinya ini kan khalifah. Oh iya. Kan Alif kan. Terus kalau gitu ini. Nah, kalau negara lah di Asia lah, selain Jepang dan Cina lah kira-kira. Nah, yang punya atau mungkin Negara Islam lah. boleh ke situ, yang kira-kira agak mirip sama Indonesia gitu. Pakistan. Pakistan. Pakistan beli dari Cina. Uni Emirat Arab beli dari Rusia. Terus Arab Saudi katanya mau bangun juga. Dan mereka tidak harus bikin senjata kan, maksudnya emang buat Listrik buat aja. segala macam ya. Betul. Untuk kedokteran juga, untuk macam-macam. Terus Turki dari Rusia juga. Di ASEAN belum ada. Belum. Dulu sempat bangun di Filipina, tapi cuman bangunannya. Habis itu udah dipasang reaktornya, belum ada bahan bakarnya. Terpaksa nggak beroperasi karena pergantian rezim. Akhirnya gantung rezim ya. Iya. Gantung niat pemerintah juga kan. Betul. Kalau India, India punya nuklir sendiri. Punya sendiri, Mereka ya? buat sendiri, produksi sendiri. nah mungkin secara kultur, politik, budaya, Oh, Bangladesh punya. wah Indonesia kalah sama Bangladesh. Iya. Saya kalau ketemu orang Bangladesh tuh dia bilang, wah, you're from Indonesia ya. Saya dulu sering ke Indonesia belajar nuklir ke Batam. Iya, bilang gitu. Orang Batam keren-keren, tapi kagak punya Tapi nuklir. nggak punya nuklir. Malaysia sekarang nuklir Bangladesh. Bangladesh ya. Iya. Pertamina kecolongan sama Petronas. Nuklir sama Bangladesh, Batam sama Bangladesh. Padahal, jadi Indonesia emang gudangnya riset dan sumber daya alam gitu kan. Bukan. Gudangnya buka jalan. Iya, bukan jalan doang. Ya, habis itu udah. Nah berarti kalau kita mau, menurut saya ini ya, yang awam di dunia nuklir itu, kalau kita kiblatnya ke Cina atau Jepang kayaknya secara budaya, kultur jauh gitu ya. Kalau ke India kayaknya lebih agak, kalau bahasa kias itu tidak kias ma'al farik lah. Tapi Dia makanan pinggir jalan kita juga nggak kayak se-India gitu juga agak kan. mirip, oh, masa aku zaman di pondok lebih parah. Nggak makan. Ya maksudnya kan sama, India juga diasporanya lumayan kan ya. Terus secara kultur negaranya juga mirip-mirip, budayanya juga begitu. Kalau nyontoh ke India kayaknya agak lebih realistis. Bener gak gitu? Bangladesh ya, sama India. Bangladesh berarti ya. kecil. Iya India sih. Kalau India kan sama, Nah, besar, nah, jumlah penduduknya banyak. Berarti benar kan tadi omongan kita di awal bahwa fikih Indonesia itu coraknya adalah India. India. Dan gak cuma fikih ternyata, nuklirnya. ya. Iya, karena satu rumpun juga kan. Iya betul. Jenggotnya udah kayak orang India. Enggak, saya di Jepang dipanggil Indo. Indonesia. Enggak, Indo itu bahasa Jepangnya India. Bahkan saya waktu kapan tuh duduk di kereta sebelahnya ada cewek gitu kan. Ngajak ngomong bahasa apa gitu kan. Terus Nah, ini- ngerti gitu kan. Bukannya kamu dari Bangladesh ya? Dia pakai bahasa Inggris gitu. Bukannya kamu dari Bangladesh? Bukan, gue orang Indonesia weh. Langsung dijawab dong, ini. Aceh. Oke, kita sudah 54 menit. Masih udah kelihatan dagingnya.
Meskipun nggak tahu ini daging apa. Iya ini daging apa rempelak nih. Kesimpulan ini kita jangan putus asa. Ya. Jangan cuma buka jalan. Kita Ya. bikin lagi jalan baru. Oke, biar dicolong orang. betul. Jangan putus asa pokoknya. Terus berjalan. Apa? Nah, ini Arab Saudi juga ada rencana untuk bangun PLTN. Oke. Padahal mereka punya minyak banyak kan. Ya kiblatnya sekarang memang di Cina PLTN. Semua jenis teknologi nuklir itu di Cina ada. Itu sih. Mesin reaktor tuh. Semua teknologi mereka punya cloning dari Prancis, dari Jepang, Amerika semua dia cloning. Oh ini orang awam nih, nuklir itu fosil bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Fosil itu kan batu bara, minyak sama gas kan. Nah Arab Saudi sudah mau pindah ke Sebenarnya bukan pindah ya, tapi lebih ke arah gue punya minyak nih, tapi kan akan ada masanya. ya atau ya udah kita jadi reserve aja minyaknya, kita simpan aja gitu. Untuk listrik kita pakai nuklir aja gitu kan. Kan gitu kan. Taktik geopolitik negara kan Oh iya. kayak kita gini kan, kita resource-nya batu bara gitu kan. Ya udah Ya kita udah, pakai kita pakai. nuklir, kita simpan aja batu bara nih. Iya. Kayak gitu. Kayak Jepang waktu mereka punya banyak PLTN sampai 40-an apa 52, itu PLTU mereka yang dulu itu tetap di maintenance, dirawat gitu. Jadi begitu PLTN-nya kolaps, Masih ada. mati semua, Cadangannya. PLTU-nya langsung hidup. Coba kita PLTN semua di Indonesia nih, 50 PLTN nih di Indonesia. Terus mati. mati semua udah nggak bisa. Nah kayak gitu tetap harus dipikirin. Jadi tetap al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan PLTU dengan membangun PLTN. Betul. Ya, di dua sisi ya. Dua sisi. Kalau kebersihannya antara batu bara dan nuklir dan itu berapa persen ya perbedaannya? Jauh sih. Jauh ya. Jauh. Cuman Jauh lebih bersih kan? jauh lebih bersih. Nuklir itu tidak ada karbon sama sekali. Zero itu. Cuman tadi kalau batu baranya dipasang di area tambang kan karbonnya menghasilkan dipakai untuk karbo. pupuk juga tadi. Kan ini ada tanaman sekitar kita ini. Tapi bahaya, ada detektor. Bisa diparanin. Oke. Jadi ada hal yang pengen disampaikan lagi nggak buat government, buat presiden lah? Buat presiden, ya presiden kan tatarannya dia lebih ke makro ya dia. Yang jelas sebenarnya kita dari orang-orang nuklir sih sebenarnya sudah berterima kasih kepada statement presiden yang bilang go nuklir gitu. Karena kita sudah 20 tahun lebih sejak era reformasi. Sebenarnya Pak Harto itu dulu mau bangun PLTN cuman keburu lengser. Nah sejak reformasi sampai sekarang kan baru presiden sekarang yang berani bilang go nuklir gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah Lampu hijau. lampu hijau, angin baik buat nuklir gitu. Tinggal bagaimana, cuman presiden juga kan nggak bisa ngelihat secara mikro satu per detail. Nah kita orang-orang yang di bawah ini harus saling ngejaga nih, harus saling menjaga, jangan sampai orang-orang yang tidak kompeten masuk dan lain sebagainya gitu. Dan kita harus tetap straight forward, kalau ada yang nggak pas ya dibilang kayak gitu. Supaya kebijakan jadi Kebijakan. Kebajikan. Iya, ini menarik ini. Kayaknya berarti Pak Prabowo ini butuh staf milenial. Waduh, udah lewat milenial tuh sekarang udah tua. Kalau milenialnya 10 tahun Berarti lalu udah staf Gen Z. Gen Z ya. Tapi Mas Aldi nggak masuk dong. Iya nggak apa-apa. Nih pertanyaan awam lah ya. Kenapa pasca reformasi nuklir tidak diiyakan oleh presiden dan kenapa baru 20 tahun ini diiyakan nuklir? Nah ini Apa faktornya? ini saya dengar cerita dari banyak senior ya. Zaman Habibie jelas karena dia sibuk ngurusin apa Konflik ya. Apa ini nggak apa sih namanya? Crack. Uang itu apa? inflasi dan sebagainya. Krismon lah ya. respon. Terus begitu itu zaman Pak
Agus Dur. Pak Gus Dur. Nyebutnya Pak Agus Dur. Zaman Gus Dur itu sempat jadi salah seorang menteri cerita ke saya beberapa waktu lalu, mantan menteri di era setelah Gus Dur atau sebelum Gus Dur. Jadi dia nanya ke Gus Dur langsung, Pak gimana PLTN? Pokoknya Gus Dur tuh intinya dia menolak karena intinya ya namanya juga politik Mas. Dia antara iya tapi publik itu tidak setuju gitu. Akhirnya Gus Dur juga enggak gitu. Resisten akhirnya. Resisten akhirnya. Itu lebih kemaslahatan juga kayaknya. Ya mungkin dia punya image yang lebih besar gitu ya terhadap itu. Kayaknya Om Dhani sudah pernah ngobrol duluan kayaknya. Terus Megawati itu kan kita nggak tahu ya. Cuman waktu zaman Megawati itu lebih banyak konflik antar suku ya di kita ya. Ya. Kemudian zaman Kenapa Megawati memang tidak. nggak ditanya? Padahal dia BRIN ya. Dan Iya, ketua Dewan Pembina BRIN loh. Dan bapaknya kan pro nuklir juga. Iya, Bu Megawati juga profesor sekarang. Ya, waktu itu kan belum. Oh iya belum. Jadi skip ya, Bu Mega skip ya. Skip lah, kita nggak tahu juga alasannya apa. Belum riset, Mas Haji belum riset. Masih SMP. Lanjut. Nah, habis itu era SBY itu memang sudah persiapan. Cuman begitu Fukushima di Jepang, Oh ya. udah kita bubar lah, bubar jalan. Sampai era Jokowi juga kayaknya Bagus, kurang berani. Oh kurang berani. Kurang berani sih. Karena ada beberapa orang yang katanya sih diskusi langsung dan katanya kurang. Iya karena presentasi ke yang lain. nah Presentasi ke Mobile Legend. ada pekerjaan yang lebih urgent waktu zaman itu. Mobile Legend. Iya. Dan gongnya di sini. Gongnya di sini. Nah, apa alasan Pak Prabowo lampu hijau kan? nggak ada pilihan atau memang strategis. Nah sebenarnya yang satu jelas kita butuh tadi. Kita harus ada blend antara batu bara sama nuklir, industrialisasi dan sebagainya. Cuman yang kedua ini pride sih. Pride. Kayak kita punya teknologi luar angkasa atau nuklir itu bagian dari pride negara. Jadi nilai kita sebagai kepala negara itu meningkat di dunia internasional. Tapi ini anggap efek samping lah ya kalau yang pride ini. Terus yang ketiga tentunya sebagai deterrent effect. Jadi kalau kita sudah punya teknologi nuklir, negara-negara luarnya juga kayak sungkan gitu kan. Wah ini nggak bisa macam-macam nih sama Indonesia gitu. Karena teknologinya nggak main-main gitu. Tapi kira-kira menurut Mas Aji dengan nuklir itu proyek mercusuar apa enggak ya? Lebih mercusuar IKN kayaknya. Lebihnya itu jauh banget atau dikit? Jauh banget sih. Oh jauh banget ya. Karena sebenarnya ya bangun PLTU biasa aja sebenarnya. Dan tadi kalau sebenarnya saya kan udah sempat menyusun NEPIU dan lain sebagainya itu simple gitu. Cuman mungkin orang-orang kayaknya agak jelimet kenapa gitu kan. Soalnya ya kekhawatiran banyak orang awam gitu ya. Nuklir itu kan sesuatu yang wah gitu ya. Nah di tengah situasi ekonomi yang seperti ini, PHK di mana-mana, nyari kerja susah. Kasih. lagi viral. Itu ibu kota. Nah makanya mungkin ya orang menolak dalam tanda petik gitu ya, tidak setuju karena kenapa enggak tidak populis gitu ya. Ya taruhlah dulu zaman Pak Habibie kan Dirgantara dibubarkan kan itu ya. Iya karena ada hal yang lebih urgent ngurusi ekonomi. Enggak, ini cerita lain nih kalau soal Habibie itu. Waktu itu kita punya ketergantungan sama IMF. Itu sih. Mungkin ini untuk generasi baru yang nggak tahu ceritanya. Memang ada skenario dimatikan ya. Memang ada skenario PTDU dimatikan supaya tidak bisa berkembang industri Dirgantara di Indonesia. Terkait dengan pencairan IMF. utang. Baru tahu ya. Enggak, kalau ini government paham. Cuman yang perlu kita hati-hati nih sama intelijen asing nih. Gak ada tutut. Gak ada tukang bakso. Oke, ini 1 jam 4 menit. Tampaknya sudah merah. Sebelum kita akhiri, kayaknya kita perlu mendengar ini kacamata fikih menilai dan memantau kondisi bangsa dari RUPTL tadi. Monggo Mas Rizal.
Ya pertama kita sebagai rakyat gitu ya mencoba untuk selalu husnudzon gitu ya, karena Udah nggak bisa sih kalau saya Mas. Konkret, yang konkret berarti Mas, yang konkret. Iya. Sebentar, Mas Ijal kayaknya butuh waktu. Intinya itu. Udah ketahuan. Kurang tajam Pak, kurang tajam. Ulang. Ya, Mas Haji dulu tiba-tiba Aduh, ditembak. Mas Haji dulu. Kurang Esa. Aduh. Apa tadi? Pesan terakhir. Lupa juga rumahnya. Enggak. Tentang RUPTL Ah. yang ideal dan mendesak untuk dilakukan oleh government. Ya sebenarnya RUPTL sudah keluar. Ya kalau bisa direvisi. Segera. Kita nggak usah merasa wah malu nih udah keluarin terus harus direvisi, ya nggak masalah. Padahal demi kebijakan Kebijakan yang bajik gitu kan. harus berani merevisi. Berani merevisi. Gak benar harus seperti Sayyidina Ali. Mau mendengar suara rakyatnya. Apa salah? Salah, dia mengaku salah. Iya, apa bahasa ini? Akhtotu wa asabtu. Nah itu atau tuh Pakai asal tuh. tuh. Jadi nggak ada malu. Nggak ada malu, kan ini nggak malu. Jadi Betul. berdemi ada yang mencapai kebajikan itu. Betul. Maslahat ya kan, ini kan maslahat. Jadi Gitu ya. saya yang nyimpulin ini. Ya, Udah ketemu udah tuh. Oh, udah. jadi ini bisa jadi judul ya, revisi RUPTL. Boleh. Betul ya. Nanti Boleh. saya kirim ke staf Pak Prabowo. Kan ada nomornya pengaduan Wapres. Oh iya banyak. Maksudnya banyak yang masuk, nggak ada yang balas. Jangan sudah. Udah coba belum? Jangan-jangan belum nyoba juga. Saya takut dilacak nomor saya. Oke Mas Rizal, sebagai perspektif fikih melihat hal ini Mas. Tadi kan Mas Aji menyinggung ini melibatkan pakar apa tidak ya. Kalaupun toh melibatkan pakar yang mana ya. Nah ini mungkin mengutip Imam Ghazali saja ya. Udah ketemu. Ya, ulama harus pemimpin harus ayyastaqo abadan ila ru'yatil ulama. Wa yukhriso alas tima'i nusrihim. Ya, pemimpin harus selalu rindu melihat ulama dan kangen untuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ulama jangan diartikan yang pakai jubah dan serban saja. Berarti ulama dalam hal ini adalah ulama-ulama nuklir. Nah, bukan ulama nuklir yang hanya mencari ulama su. Nah, sebutkan sini ya. Bukan ulama su, berarti bukan ulama nuklir yang hanya mencari keuntungan pribadi. Cuan. Itu saja Mas Atung. Menarik ini Al-Ghazali. Jadi harus ada persahabatan yang erat antara ulama dan umaro. Tapi ulama yang Saintis. dan yang tidak su. Tidak buruk gitu ya. Mau tahu kriterianya, kita nantikan episode selanjutnya. Oke. Sebagai penutup, tadi apa ya? Sebagai penutup kita akan berefleksi sebuah lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangunlah PLTU. Nah, jadi kalau pengen membangun PLTU atau PLTN, negara nuklir lagi, tenaga nuklir, maka jangan fokus ke sana dulu, tapi jiwanya dulu yang dibangun. Keilmuannya dulu didalami. Panggil pakar-pakarnya. Kalau nggak kenal, saya kenalin. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.